Halo Fibias, balik lagi di Fibi Talks episode kali ini. Masih sama Mas Fajar. Halo. Halo Mas. Ya. Nah kita lanjut nih Mas. Tadi pertanyaan terakhir kita bicara tentang benefit ya Mas ya. Nah mungkin boleh dijelaskan atau dikasih gambar nggak sih Mas buat teman-teman Fibias semua nih kayak benefit apa sih yang bisa Red kasih nih buat kita semua gitu. Apalagi yang belum pakai atau yang belum gunakan nih si Red Hat ini sendiri. Oke, jadi ya bisa dibilang tadi ya Red Hat itu kan menggunakan core teknologinya open source. Ya. Masih banyak paradigma mungkin dari orang-orang yang menganggap oh solusi open source itu adalah solusi yang free, yang tidak ada supportnya, ataupun kadang bisa dibilang wah secure kadang ya Mas ya. Tidak secure, tidak stabil gitu. Nah di sini sebenarnya Red Hat ingin memberikan sebuah assurance ke customer ketika menggunakan produk yang berbasiskan open source, fitur-fitur yang enterprise butuhkan itu bisa digunakan juga gitu. Oke. Nah, tanpa maksudnya kalaupun open source gitu ya, bahwa teknologi-teknologi yang sifatnya bleeding edge yang paling mutakhir itu pasti datangnya dari community open source gitu. Nah makanya dari teknologi yang bleeding edge tersebut itu sebisa mungkin bisa dikonsum oleh enterprise, tapi tidak lupa dengan kebutuhannya dong. Ya, betul. Harus secure, harus stabil, dan pasti punya support 24/7. Nah itu sih yang kita berikan berupa akhirnya berupa assurance ke customer. Jadi istilahnya kayak beli asuransi ya Mas ya. Betul dong. Dijagain, aman. Kalau bisa nggak pakai sih Mas ya. Iya nggak, bener dong. Ya, pakai kan istilahnya ya pasti ada impact sedikit dong ya kayak gitu ya. Oke. Nah kalau kita bicara bisnis model nih Mas sendiri. Sekarang kan kita kalau bicara bisnis model sudah larinya itu modelnya subscription based bulanan. Nah apakah Red juga sudah mulai ikut tren itu atau seperti apa nih untuk Red sendiri nih? Oke, menarik banget nih. Jadi kalau mungkin teman-teman baru, oh kok sekarang mulai subscription ya. Nah itu kalau dari Red Hat kita mulai dari awal Red Hat software berdiri tahun 95 sudah menggunakan subscription. Dari awal tuh berarti ya. Jadi dari yang lain belum kenal model bisnis subscription mungkin ya. Betul lah. Jadi sebenarnya di dalam subscription Red Hat itu ada dua komponen yang penting. Pertama hak guna pakai. Nah ini mungkin yang perlu saya juga share ke teman-teman nih. Jadi bukan berarti karena open source itu bisa digunakan semaunya, disebarluaskan semaunya, karena di dalam open source itu ada license yang harus dipatuhi gitu. Boleh disebar nggak, boleh di-reproduce nggak gitu. Open source itu kan katanya adalah open source code-nya gitu. Jadi ya source code yang dibuka. Tapi ketika sudah dikompil, ketika sudah ditambahkan fitur-fitur ataupun hardening yang dibutuhkan, nah itu akan menjadi sebuah intellectual property yang harus dijaga gitu, dihargai. Nah makanya di dalam subscription Red Hat ada yang namanya hak guna pakai. Hak guna pakai ya. Nah yang kedua juga yang paling penting buat enterprise adalah support nih 24/7. Di mana dengan support yang diberikan Red Hat bisa menjadi assurance yang baik bagi enterprise ketika menjalankan critical workload. Oke. Dan supportnya dari mana nih Mas? Coba tahu apakah memang ada dari global atau dari Indonesia sendiri juga bisa nih bantu untuk supporting juga nih. Oke, jadi untuk support di dalam subscription Red Hat ya bisa dibilang ada yang sifatnya worldwide, ada yang sifatnya lokal juga. Tapi kalau default ketika saya teman-teman open case ke Red Hat gitu, itu pasti nyambungnya ke worldwide. Jadi ya mereka akan selalu ready 24/7 karena dia secara sistemnya itu follow the sun. Jadi ada beberapa tempat di bumi ini yang punya semacam contact center-nya lah gitu ya. Jadi ya ngikutin gimana matahari bersinar gitu. Jadi ada di Australia, ada di India, lalu ke Eropa, di Ceko, lalu pindah ke US, nanti balik lagi ke Asia lagi. Gitu. Nah itu kalau yang worldwide. Nah nanti kalau yang lokal ya sebenarnya ada juga nih, kita ada engineer yang handal berpengalaman. Itu bisa kita kerahkan kalau memang dari customer memang butuh request khusus gitu ya. Kalau saya butuh engineer lokal yang memang untuk lebih proficient dalam bahasa lah gitu. Nah itu kita bisa berikan dalam mungkin penawaran servis yang terpisah. Bisa, karena kan ya kita lihat masyarakat atau customer Indonesia kan masih senengnya lah dengan support yang Indonesia kan. Betul. Dan pasti biasanya SLA-nya pun khusus ya. Khusus beda. Mau cepet. Ya gitu. betul. Oke. Nah kalau boleh tahu nih Mas, kapan sih waktu dari customer istilahnya buat gua saatnya nih pakai Red Hat nih? Itu kira-kira kapan tuh? Apakah memang dari sekarang atau pada saat tertentu atau kapan nih gitu? Ya ini menarik banget nih sebenarnya pertanyaannya ini sama kayak kalau kita analogikan kita punya rumah tuh. Kapan sih kita harus implement aspek security-nya kayak pagar, CCTV, pintu, jendela jeruji. Nah itu kan
nggak mungkin kita deploy rumah tanpa hal itu gitu. Pasti akan lebih resiko gitu mendatangkan ya maling dan lain-lain gitu ya yang tidak kita inginkan. Sama juga dengan kita build sebuah rumah ataupun analoginya sebuah sistem kritikal gitu ya. Jadi untuk komponen kayak security, stability itu bukan sesuatu yang bisa dijadikan kompromi. Di mana ketika running sebuah sistem kritikal itu menjadi sebuah fondasi dasar supaya sistem tersebut berjalan lancar. Yaitu tadi security, stability-nya. Yeah. That's why di situ bahwa ya dari awal ya memang membutuhkan harus ya Mas ya. harus deploy sistem yang secure menggunakan rel kira-kira gitu sih. Nah, aduh teman-teman viewers, wajib ya dari awal nih, nggak boleh nunggu-nunggu nanti, tunggu ada kejadian dulu ya Mas ya. Bahaya nih kayak gitu. Nanti nunggu kena dulu. Betul, biasanya gitu kan, nunggu kena baru nih. Kapok ya. Oke. Nah, kalau secara Red Indonesia tadi kan kita bicara pasti banyak partnernya nih Mas. Ya. Nah, secara positioning dengan VB ini nanti seperti apa nih Mas berarti sebagai kita nih partnernya dari Red Indonesia nih kayak gitu. Oke, jadi kalau dengan VB, jujur saya juga udah dengar VB ya cukup lama juga, mulai dari yang waktu build IaaS kan ya. Nah, sekarang mungkin bergeser ke arah cloud broker gitu yang mulai bekerjasama dengan banyak cloud provider lah ya. Provider public cloud. Nah, itu bakal jadi sangat menarik sih. Kenapa? Karena di era sekarang ini customer itu pasti arahnya ke multi cloud. Ya, betul. Nah, di mana kalau challenge-nya adalah ketika kita ngobrol multi cloud, mereka dituntut untuk mempunyai sebuah standar operating environment yang sesuai gitu. Nggak mungkin di cloud yang satu dia pakai solusi A, lalu di cloud yang B dia pakai solusi yang lain. Nah, beda-beda nih. Policy-nya gimana gitu? Pasti akan butuh learning curve sendiri, akan habis di waktu, habis di resource untuk memaintain perbedaan tersebut. Nah, makanya kalau dari Red Hat kita push untuk punya standar environment operation yang standar gitu yang menggunakan rel. Nah, jadi ya mau dimanapun sama aja nih berarti. Betul, kita pakai rel dan itu kita bisa bekerja sama dengan VB tentunya. Misalnya, secara software pakainya rel Red Hat. Nanti di-provide oleh L1-nya dari VB nih untuk bantu provisioning, maintain, troubleshooting. Plus nanti ada eskalasi L2-nya ke worldwide-nya Red Hat. Oke, jadi positioningnya VB sebagai supportnya ya, managed service-nya ya, masa implementornya lah. Betul. Didukung dengan teknologi dari Red Hat sendiri nih. Trusted partner sih Mas, kita harapnya. Yes, betul. Jangan khawatir lah, asumsinya supportnya pun dari Red Hat juga akan benar-benar jor-joran lah ya buat support dari customer lah ya Mas. Pasti dengan kerjasama dengan VB. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, siapa aja yang udah pakai Red Hat nih Mas? Terutama di Indonesia kali ya, mungkin nanti ceritain juga kayak ada nggak sih case study yang menarik nih Mas tentang customer yang udah pakai Red Hat nih gitu. Tapi jangan jawab dulu nih Mas, kita tunggu di part selanjutnya. Stay tune.